remaja HKBP Bengkulu dan pelajar Sidi, mari kita ibadah. Ada ibadah remaja pelajar Sidi pada malam hari ini, Kamis 3 September 2020. Mari kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 454 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu. Dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan, Nats Epistel pada pertanyaan ini dan juga menjadi nats khotbah pada hari Minggu tanggal 6 tertulis pada kitab Matius 27 ayat 1 sampai ayat 10. Kita baca responsornya. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah dia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut
tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, kenalah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kidung Jemaat 467 ayat 1 dan ayat 3. Waktu beribadah yang Engkau beri kepada kami. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Remaja HKBP Bengkulu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita malam ini tertulis pada kitab 1 Samuel 18 ayat 1 sampai ayat 5 tentang Daud dan Yonatan. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah sahabatmu yang dekat denganmu? Firman ini mengajarkan kepada kita supaya kita bersahabat tanpa memandang kelas, tanpa memandang perbedaan. Bersahabat merupakan bahagian daripada sifat manusia mengasihi. Daud itu anak Isai, seorang pengembala, seorang yang miskin, dia anak yang ketujuh. Tetapi baru saja dia menjadi orang yang tenang, orang yang populer, karena dia baru mengalahkan seorang raksasa yang namanya Goliat. Dia mendapat tepuk tangan, dia mendapat sorak-sorai dari orang banyak. Orang kagum kepadanya, bukan kagum karena dia lihai, hebat di dalam memainkan pedang,
Tetapi orang kagum kepadanya karena dia masih muda, sekitar usia 17 sampai dengan 18 tahun. Dia mengalahkan Goliat itu mengandalkan nama Tuhan. Dia bersahabat dengan anak raja, pangeran. Coba bayangkan, seorang yang miskin, yang hina, anak penggembala, bersahabat dengan pangeran, anak raja. Tetapi persahabatan seperti yang kamu dengar tadi tidak memandang kelas. Persahabatan atau mengasihi sesama manusia itu jangan oleh karena perbedaan, jangan oleh karena keuntungan pribadi yang kita ambil. Kita lihat tadi bagaimana firman Tuhan mengatakan ada keberpautan jiwa. Mereka bersahabat, mereka saling tukar-menukar dengan apa yang mereka punyai dan banggakan. Anak raja Yonatan memberikan baju perangnya, pedangnya. Demikian juga dengan Daud yang tidak memiliki apa-apa, dia juga memberikan sesuatu kepada Yonatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian setelah Daud juga menjadi lebih besar, lebih gagah, lebih hebat lagi, dia tetap bersahabat dengan Yonatan. Malah tahukah kalian, sampai kepada anak Yonatan. Nah, kemudian cerita Alkitab menceritakan kepada kita bahwa Saul kemudian sangat membenci Daud. Dan Saul mengajak anaknya Yonatan untuk juga turut membenci Daud. Tapi Yonatan tidak mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersahabat dengan semua orang. Bersahabatlah dengan sesama Kristen. Bersahabatlah juga dengan yang bukan Kristen, siapa saja. Berilah sifat kasihmu seperti Yesus Kristus yang mengasihi engkau. Kasih itulah yang menjadi cerminan daripada sifat kekristenan. Jadi, kami berharap kalian melakukan itu dari mulai sekarang dan senantiasa melakukannya, karena bersahabat itu selalu menghasilkan sesuatu yang baik. Kita juga tidak memungkiri bahwa mungkin kita bersahabat dengan orang lain dan dia mengecewakan kita. Tetapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk tidak melakukan persahabatan dengan orang lain. Buka dirimu, buka hatimu, berikanlah kasihmu kepada semua orang dengan berlandaskan kasih Kristus. Kita tahu bahwa ada satu sahabat sejati, sahabat yang tidak pernah mengecewakan kita. Siapakah itu? Yesus Kristus. Yesuslah sobat kita yang sejati. Berikanlah kasihmu kepadanya. Undanglah dia di dalam setiap kehidupanmu. Pada waktu engkau berbahagia atau pada waktu engkau berduka, pada waktu engkau sedang belajar atau pada waktu engkau sedang bermain. Memulai hari dengan berdoa dan mengakhiri hari sebelum engkau beristirahat dengan berdoa. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai hidupmu. Amin. Kita berdoa. Yesus Kristus, sahabat semua manusia, sahabat kami terutama anak-anak remaja gereja Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa mengasihi kami. Ajar kami juga Tuhan untuk dapat bersahabat, berteman baik dengan semua orang. Kami tahu seringkali perbuatan, kata-kata kami mendukakan hati sahabat kami, atau mendukakan hati sesama manusia, mendukakan hati orang tua, adik dan kakak kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kiranya kasih-Mu yang senantiasa menguasai hati dan pikiran kami. Berkati para remaja gereja Tuhan, biarlah mereka bertumbuh. Para pelajar CD rajin untuk belajar CD, dan mereka senantiasa lebih mendekatkan dirinya kepada-Mu. Dengarkanlah Tuhan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bersama-sama dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai-Mu. Amin.